Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa terus saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Petrus. Kita akan baca dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15 yang saya beri judul topik pada pagi hari ini, yaitu menderita dengan sabar. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami mohon tuntunan-Mu, Roh Kudus memimpin kami pada pagi hari ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan telusuri, akan pelajari firman dari kitab Petrus ini yang banyak bicara tentang penderitaan, karena kitab Petrus ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang pada masa itu sedang mengalami penganiayaan, penderitaan, ketakutan, ancaman terhadap bahaya. Ancaman bahaya. Nah, tentu kita semua saat ini sedang mengalami penderitaan yang sama. Saudara dan saya, kita semua dibatasi kegiatan sosial. Kita tidak bisa keluar, saudara tidak bisa keluar kota, tidak bisa pulang kampung, kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, mau beli makanan ke restoran tidak bisa juga. Semuanya dibatasi. Kita nggak bisa ketemu orang seperti biasanya. Nah, dalam keadaan-keadaan pembatasan sosial seperti ini, apa nasihat firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Petrus ini untuk saudara dan saya? Yang pertama, ya ada tiga nasihat ini sesuai dengan ayat ini yang akan kita pelajari satu-satu. Dari ayat 13, ya, nasihat yang pertama dikatakan rajin berbuat baik. Ya, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Yang pertama, mari. Saya percaya saudara selama ini terus berbuat kebaikan. Tapi firman Tuhan dikatakan rajin berbuat baik. Ya, mari kita lakukan itu dengan rajin, dengan tekun dan terus rajin berbuat kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, dalam keadaan pembatasan sosial ini, walaupun dibatasi, kita tetap bisa melakukan kebaikan. Saudara bisa texting, bisa telepon, bisa lakukan banyak hal untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang. Nah, yang kedua, ayat 14 dikatakan jangan takut. Janganlah takuti apa yang orang lain atau orang dunia atau orang yang berbuat jahat itu, ya apa yang mereka takuti. Jangan kita ikut ketakutan, jangan kita ikut gentar. Ya, di dalam masa penderitaan ini, yang kedua nasihat firman Tuhan adalah jangan takut. Karena kita memiliki sumber pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan dikatakan sekalipun kamu menderita dalam kebenaran. Apa ini menderita dalam kebenaran? Kita orang-orang benar ini, kita tidak akan luput dari penderitaan. Kita pun akan mengalami penderitaan. Bahkan dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kita orang yang dibenarkan, kita akan mengalami penderitaan juga selama kita hidup di bumi ini. Namun janji Tuhan kepada kita, saudara dan saya akan diberkati. Kitalah yang empunya. Empunya ini berarti kita pemilik, ahli waris kerajaan surga. Itu buat bagian saudara dan saya. Itulah berkat yang kita terima. Janji Tuhan yang akan kita terima. Nah, jadi jangan takut. Yang kedua, jangan kita takuti akan hari esok. Jangan kita takut akan apapun juga, akan ancaman bahaya. Karena kita punya Allah yang berkuasa, yang berkuasa
sanggup untuk menepati janjinya dan berkuasa untuk membela dan menolong kita dalam keadaan kesulitan. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi bicara mengenai kerajinan, itu bicara mengenai tangan, ya, bicara mengenai perbuatan fisik ataupun perkataan mulut, ya. Yang kedua, jangan takut, ya, itu bicara pikiran, ya, untuk pikiran kita tertuju kepada Kristus. Yang ketiga, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Yang ketiga ini dari hati sekarang. Nah, saya ambil di dalam terjemahan lain. Mari kita coba pelajari dari ESV, ya. Dari terjemahan ESV mengatakan, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy." Nah, bisa juga saya terjemahkan, tetapi di dalam hatimu hormati Kristus Tuhan yang kudus. Hormati Kristus sebagai Tuhan. Nah, coba saya bandingkan lagi dari versi yang lain, dari versi Amplified Bible. "But in your hearts set Christ apart as holy and acknowledge Him as Lord." Di dalam terjemahan ESV mengatakan honor Christ as the Lord. Di dalam terjemahan Amplified mengatakan set Christ apart as holy. Jadi firman Tuhan ayat 15 ini mengatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Dapat juga diterjemahkan hormatilah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Pisahkanlah, set apart, spesial, kudus, khususkanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Hormati Kristus sebagai Tuhan yang kudus di dalam hati kita. Kata-kata sebagai Tuhan di dalam terjemahan aslinya digunakan kata-kata, di dalam terjemahan Yunani digunakan kata-kata Kyrios. Kyrios atau bisa diartikan tuan atau master atau penguasa atau raja. Itulah arti kata-kata Kyrios. Jadi boleh dibilang ayat ini mengatakan di dalam hatimu hormatilah Kristus sebagai penguasa, sebagai tuan, sebagai master, sebagai raja. Dengan kata lain, jadikanlah Kristus itu sebagai Tuhan, sebagai raja di dalam hati kita. Nah, yang ketiga ini, di dalam masa-masa penderitaan yang kita alami, mari saudara-saudara, kita menguduskan hati kita. Kita menghormati Yesus Kristus. Kita mengkhususkan, memisahkan Kristus. Artinya itu mengutamakan, memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Jadikanlah Kristus itu sebagai Tuhan dan Tuan dan penguasa atau raja di dalam kehidupan kita. Artinya bukan saya lagi, tapi Yesuslah sebagai penguasa di dalam hidup kita, dalam hati kita. Terimalah Yesus di dalam hati kita sebagai penguasa, sebagai Tuan, sebagai raja dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini bisa digambarkan hormati atau kuduskanlah Kristus sebagai Tuan, sebagai master, sebagai penguasa. Ini diibaratkan seorang prajurit. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga akan saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ilustrasi yang dipakai adalah prajurit sebagai prajurit yang menderita. Nah, seorang prajurit ini seorang prajurit yang selalu taat, fokus, tunduk kepada komandannya. Seorang prajurit militer, dia tidak akan memusingkan dirinya sendiri, tidak akan memusingkan kebutuhan dirinya sendiri, tetapi dia terfokus kepada Kristus, kepada komandannya. Dan demikianlah kita sebagai prajurit, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang telah dibenarkan, mari kita terfokus kepada Kristus. Jadi set di dalam hati kita. Prioritaskan Kristus di dalam hati kita sebagai penguasa, sebagai Tuan, sebagai raja dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita.
untuk kita dalam keadaan menderita ini bukannya mengasihani diri sendiri, bukannya mengeluh atau patah semangat, tetapi di dalam penderitaan ini jadikanlah Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penguasa dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Nah, kembali tadi kepada prajurit. Prajurit selalu fokus kepada komandannya dan siap sedia menerima perintah dari atasannya. Seorang prajurit juga fokus, aware, siap sedia terhadap serangan dari musuh yang menyerang dia. Nah, kita siap sedia. Di dalam ayat selanjutnya katakan, siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Siap sedia untuk selalu bersaksi. Siap sedia untuk selalu memberitakan ada pengharapan. Siap sedia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akhiri dengan 2 pertanyaan aplikasi pada pagi hari ini, untuk kita renungkan di sepanjang hari dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, kebaikan apa yang akan saya lakukan sepanjang minggu ini? Kepada siapa saya akan melakukan kebaikan sepanjang minggu ini? Dan mari kita lakukan dengan rajin, dengan tekun. Yang kedua, apakah saudara sudah menjadikan Kristus di dalam hati saudara sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa dalam hidup kita? Apakah hati kita, apakah hati saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupanmu? Nah, saya percaya saudara, firman Tuhan ini memberkati kita semua. Di dalam masa-masa penderitaan yang saudara alami, mari kita menerima Yesus yang satu-satunya pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini, untuk perenungan firman-Mu, untuk ayat firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Biar kami menetapkan dalam hati kami untuk kami menguduskan, menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.